100% yang diajarkan NU sunnah Rasul, nggak ada yang fitnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di kali ini saya akan mereaksi kembali, yaitu tentang terkait sholawatan sambil berjoget. Nah teman-teman ya, kenapa seringkali kita melihat yaitu tentang acara majlis zikir yang katanya majlis sholawat. Mereka ini bersolawat sambil berjoget dan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Tentu ini tidak baik, apalagi dalam hal ibadah, yaitu beribadah sambil berjoget. Coba teman-teman, apakah itu baik? Tentu tidak baik, apalagi yang berjoget ini adalah wanita. Jelas-jelas apabila wanita berjoget, berlenggak-lenggok di depan laki-laki jelas haram. Dan apalagi yang lebih parahnya ini di depan para kiai. Dan ini jelas-jelas diharamkan dalam agama Islam. Nah oke teman-teman, jadi kita langsung saja mari kita simak video yaitu tentang sholawatan sambil berjoget. Dan ini adalah versi terbaru lagi, yaitu sholawatan berjoget ala kepala pusing-pusing gitu ya. Oke, mari kita simak videonya. Nah teman-teman ya, jadi ini adalah majelis sholawat katanya ya, majelis zikir ya. Namun di sini kalau kita lihat ya, ini adalah tren baru lagi guys ya, yaitu pusing kepala ngap kata. Jadi gini ya, sekarang gini-gini ya, nah, sholawatnya tuh sambil gini-gini kan kepalanya pusing gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan. Dan ini termasuk menari dengan ya lemah gemulai gitu ya. Dan ini pasti tentu dilihat ya, yang ada di panggung tuh kan ada ya, ada habibnya, ada kiainya. Ya, ini tuh jelas-jelas diharamkan di dalam agama Islam ya, yaitu wanita ya berjoget di depan laki-laki. Apalagi ini majelis sholawat. Tentu ini lebih diharamkan lagi dan tidak punya etika dan tidak punya rasa malu. Oke, mari kita lanjutkan. Ya, kendangnya itu yang bikin orang jadi joget ya teman-teman ya. Gini-gini gitu ya. Ada-ada aja ya. Nah teman-teman, itulah ya sebagian saya tampilkan yaitu tentang terkait sholawatan sambil berjoget. Ini majelis zikir ya, dan sholawat kepada Nabi SAW itu tidak boleh kita ya main-main, karena ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadah yang agung adalah bersolawat kepada Nabi SAW. Namun apakah ini sunnah Nabi? Tidak, ini adalah bid'ah, yang jelas-jelas bid'ah. Kita harus meninggalkan perbuatan ini, dan ini adalah memalukan agama Islam. Dan benar-benar di akhir zaman ini ya, kalau kita meneliti tentang hadis Nabi SAW, memang terbukti nyata kita temukan di akhir zaman ini. Dan ini adalah sekelompok ya para wanita. Mereka ini ya majelis zikir lagi, yaitu majelis sholawat. Mereka malah berjoget ya, rame-rame, berlenggak-lenggok. Dan ini jelas-jelas perkara yang diharamkan oleh agama kita ya. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Berjoget, lenggak-lenggok ya. Perempuan-perempuan 100% yang diajarkan NU sunnah Rasul, nggak ada yang fitnah.
Allah Akbar ya. Bagaimana bisa mendapat pahala ya kalau caranya seperti ini? Ini malah akan mendapat murka Allah Subhanahu wa taala, akan mendapat dosa, bukan mendapat pahala. Karena sholawat kepada Nabi SAW itu dianjurkan dan kita ini disuruh untuk bersolawat kepada Nabi SAW. Ini malah sholawatan sambil berjoget. Na'udzubillah ya teman-teman. Lalu apakah ini adalah sunnah Nabi? Bukan. Ini bukan sunnah Nabi. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi saya aneh ya. Mereka ini apa tidak ada yang negur gitu ya. Apalagi kiai-kiai seperti Idrus Romli ini sudah tahu ya, sudah nampak bahwasanya ya kelompok mereka ini sering melakukan sholawatan-sholawatan yang ya sambil berjoget gitu ya. Malah Kiai Idrus Romli ini malah sibuk ya, sibuk menghina Wahabi dan Wahabi. Namun ya kelompok mereka ini malah berbuat bid'ah sebid'ah-bid'ahnya. Dan ini kalau tidak ditegur ya nanti akan menghasilkan yaitu tentang terkait masalah bid'ah-bid'ah yang baru dan bervariasi ya. Semua orang bisa berkreasi ya teman-teman. Misal sholawat semacam ini nanti jogetnya seperti ini. Sholawat yang semacam ini nanti jogetnya sambil apa lagi ya, jingkrak-jingkrak dan lain macam. Nah ini malah Idrus Romli sibuk menghina Wahabi, mencaci maki Wahabi, ini malah pahalanya itu seperti berzikir. Oke, mari kita simak videonya. Sebelum mengajar, biasanya mengajak murid-muridnya bersama-sama memaki-maki Wahabi. Wahabi itu kurang ajar, Wahabi itu setan alas, Wahabi itu ya macam-macam. Lalu beliau bilang, kamu bilang begitu, pahalanya sama dengan wiridan dan lebih afdal daripada wiridan. Gimana ya teman-teman ya? Gurunya aja seperti ini, apalagi muridnya. Muridnya saja bersolawat sambil berjoget, enggak ditegur ya. Apalagi konser-konser yang semacam itu, berkedok solawat. Ini malah sibuk aja ya, yaitu mencaci maki Wahabi. Menyebut Wahabi itu hantu banyak lebih afdal daripada wiridan. Mengapa? Biar umat Islam tahu kalau Wahabi memang hantu air. Astagfirullah ya teman-teman. Jadi kita akan membahas tentang terkait masalah hukum menari ya, berjoget, berdansa. Namun digarisbawahi ini tidak di acara yang namanya sholawat. Maksudnya sholawat sambil menari, berjoget gitu ya. Disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah pada jilid ke-23 halaman 10 bahwa ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Al-Qafal dari Syafi'iyah menyatakan joget dihukumi makruh. Dengan alasan karena ia adalah perbuatan dana'ah, yaitu rendah, dan syafah, kebodohan. Joget merupakan perbuatan yang menjatuhkan wibawa, ya. Juga termasuk perbuatan lahwun, kesia-siaan. Al-Abi mengatakan, para ulama memaknai hadis jogetnya orang Habasyah bahwa maksudnya bukan joget sebagaimana yang kita ketahui, namun sekadar lompat-lompat ketika bermain pedang dan alat-alat perang mereka. Nah, teman-teman ya, ini para sufi aswaja ya, mereka ini mengaitkan tentang hadis tersebut yaitu orang-orang Habasyah. Jadi hadis ini ya tentang orang-orang Habasyah itu disalahgunakan oleh kelompok sufi aswaja. Jadi boleh sholawat sambil berjoget gitu ya. Sehingga sesuai dengan riwayat yang lain yang menyatakan bahwa orang Habasyah bermain-main di dekat Rasulullah SAW dengan alat-alat perang mereka. Demikian pemaparan ini semua dengan asumsi bahwa joget tersebut tidak dibarengi dengan hal yang diharamkan syariat seperti minum khamr dan membuka aurat. Jika dibarengi hal yang diharamkan maka hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama. Lalu kemudian ulama Syafi'iyah sendiri menyatakan bahwa menari-nari itu tidak haram, tidak makruh, namun hukumnya adalah mubah. Dalil mereka adalah hadis Aisyah yang disebutkan di atas. Dalil tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu menyetujui perbuatan mereka. Hal ini menunjukkan bolehnya. Ini jika ar-raqsul menari hanya sekedar gerakan lurus, tegak, dan miring. Al-Balkini menyatakan bahwa jika menari-nari atau joget itu sampai menjatuhkan wibawa, yaitu hukumnya menjadi haram. Nah, catatan dari ulama Syafi'iyah, walaupun bergoyang, hukumnya itu boleh, akan tetapi tidak boleh gerakannya lemah gemulai seperti perempuan. Jika gerakannya lemah gemulai seperti itu diharamkan pada laki-laki dan perempuan. Jika goyangannya biasa saja tanpa dibuat-buat tidaklah berdosa. Ini kalau hukum tentang terkait berjoget ya, berdansa. Namun ya teman-teman, nah, fenomena akhir-akhir ini kan mereka ini katanya bersolawat. Lalu kemudian mereka ini katanya daripada dugem ya di tempat-tempat maksiat, lebih baik kita menghadiri sholawat walaupun dengan berjoget. Jadi sholawat sambil berjoget. Nah, ini apa hukumnya ya?
yaitu joget dan menari dalam rangka ibadah, ya, misal sambil membaca sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang video tadi ya teman-teman. Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa joget atau menari dalam rangka zikir atau ibadah ini termasuk adalah bid'ah yang dinilai maksiat. Perbuatan yang semacam ini tidaklah pernah dicontohkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan tersebut juga tidak diajarkan oleh para imam atau ulama salaf. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah ya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulannya adalah joget yaitu di acara majelis sholawat dalam rangka beribadah itu adalah bid'ah ya. Sungguh-sungguh kebid'ahan yang nyata dan jelas-jelas itu tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika ya para sahabat ini bertanya kepada Nabi, apakah Nabi mengajarkan sholawat sambil berjoget? Dan jawabannya tidak pernah. Nah, maka dari itu, kalau kita ingin bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya udah kita bersolawat sendiri-sendiri. Ya, misal kita lagi lapang, ya, yaitu kita bersolawat sambil ngeteh, sambil berjalan, sambil bekerja, kita bersolawat. Solawat pendek-pendek saja sudah baik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau panjang, solawat Ibrahimiyah. Nah, solawat Ibrahimiyah itu ada di dalam sholat kita. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.